Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Dan semoga tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Amin. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kajian kitab Al-Iman. Pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan bab janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin di dunia. Janji-janji Allah kepada orang mukmin di dunia yang pertama, dan ini sudah kita bahas, an-nasru ala a'daihim, bahwa orang mukmin akan mendapatkan kemenangan atau pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Yang kedua, akan mendapatkan ad-difa'u anhum, pembelaan dari Allah terhadap orang-orang mukmin. Dan yang ketiga, akan mendapatkan al-wilayah lahum, atau perlindungan dari Allah. Yang keempat, al-hidayah, orang beriman dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan hidayah. Yang kelima, adamut taslitil kafirin, orang-orang beriman akan mendapatkan satu jaminan dari Allah bahwa orang-orang kafir tidak akan bisa mengalahkan secara total terhadap orang-orang mukmin. Semuanya ini 1-5 sudah kita bahas, dan pada saat ini kita akan membahas janji Allah yang ke-6. Janji Allah yang ke-6 ialah at-tamkinu lahum wal istikhlafu fil ardi. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tamkinu, kekuatan lahum duwe wong-wong mukmin, wal istikhlafu lan dadi penguasa fil ardi ing dalem bumi. Jadi yang ke-6 ini janji Allah terhadap orang mukmin akan diberikan kekuatan dan dijadikan penguasa di dunia ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim. Wa ada wus janji sapa Allah Gusti Allah, alladzina ing wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh, wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira perkara kang apik. Janjine Gusti Allah, layastakhlifannahum, yakti teman-teman bakal ndadekake penguasa sapa Allah hum ing alladzina amanu fil ardi ing dalem bumi. Kamastakhlafa, kaya oleh wus ndadekake penguasa sapa Allah alladzina ing wong akeh min qablihim saking sadurunge alladzina amanu. Wala yumakkinanna, lan yakti teman-teman nguatake sapa Allah lahum maring alladzina amanu dinahum ing agamane alladzina amanu, alladzi kang irtadha kang musridho sapa Allah lahum maring alladzina amanu. Wala yubaddilanna, lan yakti teman-teman bakal ganti sapa Allah ing alladzina amanu. Allah telah berjanji mim ba'di khaufihim, saking sakwuse wedine alladzina amanu diganti amna ing rasa aman. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia, Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia, Allah, akan meneguhkan bagi mereka agama
yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Quran Surat Nur ayat 55. Dalam ayat yang agung ini, Allah berjanji yang diungkapkan dengan kata kerja lampau atau istilahnya fi'il madhi, yang berfaedah menunjukkan kepastian apa yang diinformasikan. Kata ini merupakan majas atau kata kiasan dari kalimat sumpah Allah yang disamarkan atau al-yamin al-muzmar. Maknanya adalah demi Allah, dia benar-benar akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh berkuasa di bumi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah akan menganugerahkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh 3 hal agung. Yang pertama, menjadikan mereka berkuasa di bumi. Yang kedua, meneguhkan kedudukan mereka dalam agama ini. Dan yang ketiga, menukar rasa takut menjadi aman sentosa. Nah, seluruh janji-janji Allah dalam ayat ini diungkapkan dengan lam taukid dan non taukid as-saqilah, yang bermakna penegasan, yang bermakna juga sungguh-sungguh, benar-benar bahwa hal itu akan dipenuhi. Lihat ayat yang saya kasih warna merah, itu semua adalah merupakan janji Allah yang dikuatkan dengan lam taukid dan non taukid as-saqilah. Imam Diyauddin bin Asir menjelaskan sesungguhnya huruf-huruf lam tersebut berfungsi menegaskan terwujudnya perkara yang diinformasikan dan untuk peneguhan dalam jiwa orang-orang beriman bahwa hal tersebut akan terwujud, bukan suatu hal yang mustahil. Orang beriman meyakini janji-janji Allah pasti dia tepati. Ungkapan la yastakhlifannahum, bahwa Allah akan menganugerahkan orang-orang beriman dan beramal soleh kekuasaan di bumi, maksudnya bahwa orang-orang beriman akan mewarisi bumi, baik itu bangsa Arab maupun bangsa Ajam. Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa dan pengaturnya atas penduduknya. Hal ini ditegaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, fayaj'alahumul khulafa wal ghalibin wal malikin. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai para khalifah, para penakluk, al-ghalibin, para pemenang, dan para penguasanya atau al-malikin. Penafsiran senaja juga ditegaskan oleh Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi. Pendalilan para ulama mutabar ini memperjelas bentuk kekuasaan yang Allah anugerahkan kepada kaum mukmin, pada umat ini. Allah mengumpamakan kekuasaan yang bakal diraih oleh umat ini dengan kekuasaan kaum sebelumnya. Ini adalah tasbih atau penyerupaan yang menguatkan keyakinan. Lalu siapakah kaum sebelumnya itu? Al-Hafidh At-Tabari menafsirkan bahwa kaum sebelumnya itu adalah Bani Israel. Namun menurut Imam Qatadah radhiyallahu an, kaum sebelumnya ini adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, serta para nabi yang memiliki kekuasaan, yakni kekuasaan real politis. Jadi bukan kekuasaan spiritual misalnya, bukan, tetapi kekuasaan politis secara real. Ini sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di, wa sayakunu khulafa fayaksurun." Bani Israel dulu diurus oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat,
dia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada nabi setelah aku, namun akan ada para khalifah atau penggantiku yang banyak. Hadis ini diperkuat oleh kabar tentang bakal kembalinya era kekuasaan kaum muslimin yang membentang dari timur hingga barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha zawaliyal ardo, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, wa u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad. Sungguh Allah telah mengumpulkan dan menyerahkan bumi kepadaku sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah dikumpulkan dan diserahkan padaku dari bumi itu. Dan aku dianugerahi 2 perbendaraan, yakni perbendaraan merah dan perbendaraan putih. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kata zuwiya merupakan kata kerja pasif atau mabni majul yang berkonotasi jumi'a, yakni dikumpulkan. Dikumpulkan oleh siapa? Oleh Allah. Untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Ini menguatkan keyakinan bahwa kekhalifahan bagi umat ini hakikatnya merupakan nasrullah, bahkan nasrullah atau pertolongan Allah. Seorang mukmin sudah seharusnya optimis akan terbitnya fajar kebangkitan kaum muslimin ini. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, janji-janji Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu adalah suatu syarat datangnya pertolongan Allah. Pertanyaannya, sejauh mana seorang pejuang melakukan amal soleh berupa dakwah meniti metode dakwah Rasulnya dengan dilandasi oleh keimanan kepadanya? Al-Hafidz At-Tabari menjelaskan frasa amilus sholihat. Jadi yang dimaksudkan amilus sholihah itu apa? Amilus sholihat itu adalah orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan larang. Dengan kata lain, mereka menegakkan syariat Islam. Alasannya, karena kata as-sholihat dalam ayat ini diungkapkan dengan ta'rif atau al-ta'rif yang berkonotasi khusus atau spesifik, yakni syariat Islam yang dilandasi oleh keimanan. As-sholihat dalam ayat ini diungkapkan dengan al-ta'rif, al yang berkonotasi khusus atau spesifik, yakni syariat Islam yang dilandasi dengan keimanan yang benar. Syekh Atta bin Khalil menegaskan bahwa kata-kata as-sholihat ini mencakup semua amal-amal soleh yang sejalan dengan tuntutan syariat Islam. Salah satu bentuk syariat Islam tersebut adalah kewajiban ittiba atau mengikuti pada apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi amal yang memang soleh sesuai dengan tuntutannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum.